Prabowo Subianto, Pak Prabowo. Banyak yang bilang bahwa dialah masalah sesungguhnya yang membuat sentimen pasar begitu negatif dan pesimis menyangkut prospek ekonomi Indonesia ke depannya. Apalagi di bawah tekanan kebijakan perang tarif dari Presiden Amerika Donald Trump. Tampaknya sumber masalah ada di Presiden Prabowo yang membuat harga saham di Bursa Indonesia terus turun dan membuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika juga terus merosot. Jadi, gimana pun misalnya Pak Rosan Ruslani menyusun kepengurusan PT Danantara, kendaraan baru yang diharapkan bisa menarik gerbong ekonomi Indonesia supaya bisa berlari kencang, sehebat apapun tim Danantara yang dia bentuk, meski nyatanya tim ini tetap banyak masalahnya, yang harus kita pahami bersama, persoalan kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh Danantara, tidak dipengaruhi sama Danantara. Yang para investor dan pebisnis lihat serta khawatirkan adalah Presiden Prabowo, lebih tepatnya kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo. Mereka cemas bahwa perekonomian Indonesia dikelola secara serampangan dan sekaligus otoriter. Mereka khawatir dengan kebijakan-kebijakan populis dari Pak Prabowo yang jumlahnya terus membengkak, yang semakin boros, sementara pemerintah sendiri praktis kekurangan uang dan gak sanggup buat menambah pendapatan. Para investor dan pebisnis sangat was-was. Kalau cara pemerintah mengelola keuangan negara begitu ugal-ugalan, bisa jadi dalam waktu nggak lama lagi pemerintah bakal bangkrut dan krisis ekonomi bakal terulang kembali. Masa-masa serba tidak pasti bakal kembali menyelimuti negara kita. Ini bukan prospek yang baik buat investor dan pebisnis manapun. Kita tahu yang mereka butuhkan adalah stabilitas. Apa itu kebijakan populis? Kenapa kebijakan populis ini buruk buat ekonomi kita? Dan kenapa kebijakan-kebijakan populis Pak Prabowo sudah mengkhawatirkan? Pada umumnya, kebijakan populis menghabiskan anggaran yang besar, tapi dampaknya secara ekonomi, dampaknya buat kesejahteraan dan kemandirian rakyat sangat minim. Kebijakan populis bagaikan gula-gula. Dia manis, dia enak, tapi sama sekali nggak menyehatkan. Bahkan dia sesungguhnya adalah sumber penyakit. Gula-gula kebijakan populis umumnya ditujukan buat memenangkan pemilihan umum, buat meraih suara dari kelompok berpendapatan rendah, dari kelompok miskin. Di Indonesia, di negara kita, jumlah populasi ini sangat dominan. Sepertiga penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah 900.000 per bulan per penduduk. Buat gambaran saja, ini setara kondisi satu keluarga dengan 2 anak yang orang tuanya berpenghasilan total di bawah UMR. Mereka masuk dalam kategori penduduk miskin. Mereka inilah umumnya sasaran kebijakan populis. Mereka inilah yang suaranya di pemilihan umum bisa dibeli dengan gula-gula kebijakan populis seperti pembagian bansos, makan bergizi gratis, dan sejenisnya. Masalahnya, kebijakan seperti pembagian bansos dan makan bergizi gratis butuh anggaran besar. Apalagi sekarang pemerintahan Pak Prabowo juga mau meluncurkan program koperasi desa buat membagi-bagikan kredit murah untuk para warga. Anggaran buat program ini diperkirakan mencapai 350 triliun buat membiayai 70.000 koperasi simpan pinjam di seluruh Indonesia. Nah, yang jadi masalah, kebijakan-kebijakan ini nggak bikin rakyat jadi tambah sejahtera dan tambah mandiri. Seperti gula-gula, dia malahan bisa membuat masyarakat miskin jadi tambah bergantung sama pemerintah. Tentu nggak semua kebijakan pro-rakyat ini bisa dianggap kebijakan populis. Nggak semua kebijakan pro-rakyat berupa kebijakan gula-gula. Kebijakan asuransi universal BPJS Kesehatan misalnya, ini punya manfaat yang besar buat rakyat dan berdampak besar buat produktivitas angkatan kerja. Begitu juga dengan kebijakan dana desa yang benar-benar memberdayakan desa dan memeratakan pembangunan. Terus ada kebijakan pendidikan gratis di semua tingkatan, dari tingkat PAUD sampai SMA dan SMK.
Ini juga kebijakan yang sangat penting dan berdampak dalam peningkatan kualitas serta daya saing anak-anak kita. Buat tingkat universitas, buat tingkat pendidikan tinggi, idealnya kuliah juga gratis. Tapi, jarang ada negara yang punya anggaran cukup buat mewujudkan ini. Makanya, biasanya yang diperbanyak adalah beasiswa kuliah dan pinjaman kuliah buat anak-anak dari keluarga miskin. Yang harus kita pahami di sini, yang harus jadi catatan kita ya, menurut penelitian, tingkat pendidikan universitas memang sangat penting di era serba modern ini. Mempunyai pendidikan tingkat universitas adalah tiket seseorang buat berada di golongan ekonomi kelas menengah, di kelompok yang cukup mapan secara ekonomi, dan nggak mudah jatuh ke dalam kemiskinan kalau terjadi krisis. Makanya, seperti yang kita ingat, jadi cita-cita dan janji kampanye dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dulu di Pilpres 2024 lalu, membuka akses kuliah buat anak-anak dari keluarga miskin, satu keluarga miskin, satu sarjana, ini adalah cara terampuh dalam memberantas kemiskinan. Nah, kita balik lagi ke kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Yang jadi masalah, banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo masuk dalam kategori gula-gula kebijakan populis. Dan yang lebih parahnya, sebagian pembiayaan kebijakan populis ini dibebankan ke perusahaan-perusahaan, bukan ditanggung uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online buat memberikan THR kepada para mitra. Ini adalah kebijakan populis buat menyenangkan hati para pengendara ojol, taksi online, dan para pengantar delivery. Tapi sebaliknya, ini adalah kabar buruk buat perusahaan-perusahaan karena secara tiba-tiba, tanpa persiapan, mereka harus mengucurkan dana yang begitu besar. Sebagai gambaran kasar, menurut hitungan Asosiasi Pengendara, ada sampai 4 juta pengendara ojol dan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kalau mereka harus diberi THR sebesar 1 juta seperti permintaan Presiden Prabowo, maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan mencapai 4 triliun rupiah. Nah, inilah gambaran dari sebuah kebijakan populis yang tanpa perhitungan yang matang. Sepertinya Presiden Prabowo dan para pembantunya nggak menyadari sinyal bahaya yang dikirimkan kebijakan THR ojol kepada para investor dan para pebisnis. Kebijakan ini sesungguhnya memberikan peringatan kepada kalangan industri kalau berbisnis di Indonesia sangat banyak ketidakpastiannya. Mereka bukan cuma diancam oleh para preman, tapi bisa juga dipalak sama pemerintah yang resmi. Di negeri ini, pemerintah bisa secara serampangan memaksa perusahaan keluar uang dalam jumlah yang sangat besar tanpa kebijakan dan pembicaraan terlebih dahulu. Kebijakan-kebijakan populis yang seolah-olah pro-rakyat itulah yang di saat bersamaan melempar narasi anti perusahaan. Itulah yang memberikan sinyal tanda bahaya kepada para investor dan pebisnis. Mereka was-was buat berbisnis dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Makanya, bisa kita simpulkan kalau Pak Prabowo sendirilah dan kebijakan-kebijakannya yang bikin sentimen pasar begitu negatif dan pesimis. Adalah Pak Prabowo sendiri dan kebijakan-kebijakannya yang jadi masalah, yang membuat harga saham di Bursa Indonesia terus turun dan membuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika juga terus merosot. Pak Prabowo dan pemerintahannya menghadapi krisis kepercayaan. Gimana kalau menurut kalian? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar.